Baik Bapak Ibu, kita bisa mulai. Assalamualaikum dan selamat siang Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada. Terlebih khusus Bapak dan Ibu guru hebat SD Negeri 013 Balikpapan Kota. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 013 Balikpapan Kota, Ibu Hajah Faridah SPD. Yang terhormat Bapak dan Ibu narasumber, dan yang saya sayangi Bapak dan Ibu guru peserta webinar siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatnya kita boleh kembali mengikuti webinar dengan tema pengelolaan kinerja tahap 2 pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Elizabeth Yulrosiana. Dan saya adalah guru kelas di SD Negeri 013 Balikpapan Kota. Di sini saya sebagai moderator ya Bapak Ibu. Ya udah diantar. Baik Bapak Guru Ibu hebat, di sini Udah lah biarin tuh beli sudah apa sih hadir tuh? dua Hah? narasumber kita, yaitu Bapak Bayi Haki SPDI, Ongkosnya berapa Guru tadi? PAI dari SD Negeri 013 Balikpapan Kota, dan Ibu Sunarti MPD dari BKP Kalimantan Timur. Sebelum masuk ke acara inti, izinkan saya menyampaikan rangkaian kegiatan kita yang akan kita lalui pada siang hari ini. Yang pertama, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 013 Balikpapan Terus lagi Mbak Dewi. Sunarti MPD. Yang ketiga, sesi tanya jawab, dan yang keempat, penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, sesi pertama saya buka kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 013 Balikpapan Kota, Ibu Hajah Faridah SPD, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati saudaraku Ibu Sunarti selaku BGP Kalimantan Timur yang selalu setia dan selalu peduli dengan kita semua, terutama kami di SD 013 Balikpapan Kota. Yang terhormat para peserta webinar hari ini, walaupun kita lewat Zoom saja, tetapi kita berusaha bagaimana bisa ikut, mungkin bukan dari SD 013 saja, tetapi ada dari SD lain yang mungkin punya kesempatan dan keinginan untuk ikut bergabung di webinar kita pada hari ini. Saya selaku kepala sekolah merasa merasa berterima kasih untuk tim Kombel kami ini yang diketuai oleh Pak Bayi Hakim bersama Ibu Iin Trianiati yang sekarang menjadi calon guru penggerak. Mudah-mudahan juga di kesempatan yang lain, di berikutnya lain, masih ada lagi guru-guru di SD 013 Balikpapan Kota yang bisa menjadi guru penggerak. Itu harapan saya selaku kepala sekolah. Dan saya laporkan juga Ibu nanti bahwa kami di sini berusaha semaksimal mungkin paling tidak melakukan webinar itu sebulan sekali, paling tidak sebulan sekali. Nah, maka hari ini kita programnya adalah bagaimana melanjutkan periode penilaian kinerja di PMM itu untuk periode Juli sampai Desember. Mudah-mudahan dengan selesainya nanti Zoom kita hari ini, webinar kita bisa menambah juga kami dari SD 013 Balikpapan Kota yang akan diberikan nanti penjelasan-penjelasan baik dari Pak Bayi Hakim atau Ibu yang kami sayang itu Ibu Sunarti, yang mana meluangkan waktu untuk kita semua. Sekali lagi, mari kita bersama-sama mengikuti dengan penuh rasa ikhlas
Karena apapun yang kita kerjakan, jika kita tidak ikhlas, rasanya berat. Tapi kalau kita ikhlas dan ingin, apapun itu pasti nyaman dalam hidup kita setiap hari, dimanapun kita berada. Sekian dan terima kasih. Kami persilakan untuk melakukan hari ini. Saya juga akan mengikuti sampai selesai, karena semua ini adalah untuk menambah, ya, untuk menambah pengetahuan kita agar nantinya lancar di dalam penilaian kinerja untuk periode Juli sampai dengan Desember di tahun 2024. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya kita masuk ke materi inti. Penyampaian materi ini akan disampaikan oleh Ibu Sunarti MPD. Kepada Ibu dipersilahkan. Terima kasih Ros Bu Rosiana ya Bu ya. Sama-sama. Ya, benar. Oke, atas waktunya. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Ida yang luar biasa sampai saat ini masih ceria ya Bu ya, masih Masih. semangat. Ya, masih semangat. Saya belajar banyak dari Bu Ida, semangatnya ya Tidak luar kebalik. biasa. Semangatnya ya. Semangatnya dan semuanya Ya. lah ya, semuanya. Oke, Kemudian oke. yang saya hormati rekan saya Pak Bayi Haki yang sudah mempercayakan kepada kami untuk berbagi bersama teman-teman ataupun rekan-rekan di SD 013 ya Bu ya, Yes. Balikpapan Kota. Kemudian yang saya banggakan Bapak Ibu peserta webinar pengelolaan kinerja yang bisa saya katakan saya acungi jempol walaupun ini siang-siang gitu ya, yang seharusnya waktu istirahat gitu kan Bu Berada, ya, betul, betul. tapi Ya. ternyata ini apa namanya, Bapak Ibu masih antusias dan mudah-mudahan sampai terakhir nanti Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini. Dan mungkin sebelum kami masuk ke pengelolaan kinerja, boleh ya Bu saya Boleh. berbagi sedikit terkait dengan komunitas belajar ini. Nah, Ya. beberapa waktu yang lalu waktu kita ketemu dengan Pak Bayi Haki di Balikpapan, saya sempat ngobrol-ngobrol ke beliau bahwa apa yang sudah dilakukan teman-teman di, apa namanya, di komunitas belajar 013 itu sangat luar biasa. Tetapi kalau seandainya gitu ya, kalau seandainya, kan selama ini yang sudah dilakukan terkait dengan peningkatan kompetensi untuk guru gitu ya, Bu, ya. Lebih Ya. banyak ke peningkatan kompetensi, untuk guru. Pak, bagaimana kalau ini gitu ya, sesuai dengan, apa namanya, yang memang sesuai dengan komunitas belajar dalam sekolah, kalau kita tambahkan juga terkait dengan eh, dampaknya terhadap hasil belajar siswa. Oh, Sebenarnya bagus. dari hasil ini bisa juga kita dari kegiatan ini nih terkait dengan pengelolaan kinerja dan untuk peningkatan kompetensi untuk siswa ini sebenarnya sangat mendukung sekali di pengelolaan kinerja Bapak Ibu karena kita patokannya adalah dari hasil rapot pendidikan kita. Gitu Iya, kan, Bu, betul, ya? betul. Nah, di komunitas belajar dalam sekolah yang terkait dengan peningkatan kompetensi siswa, kemudian terkait dengan pembelajaran, itu kan kita menuntaskan di rapot kan, Bu, ya? Iya, Nah, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa di komunitas belajar dalam sekolah itu kan, siklus yang kita jalankan adalah siklus inquiry, ya kan, Bu, ya? Nah, di iya, siklus inquiry ini, di awal kan ada refleksi. iya, betul. Ya, refleksi itu apa dasarnya? Dasarnya adalah rapot pendidikan, gitu kan Bu Iya, ya? iya, Nah, Bapak Ibu juga menyelesaikan rapot pendidikan kan? iya. Nah, berarti sekalian sebenarnya, sekalian Hmm. Ibu apa ya, menyelesaikan di pengelolaan kinerja, tapi aktivitas Bapak Ibu di Kombel juga jalan. Jadi sekali
2-3 pulau terlampaui Nah, gitu ya Bu ya. betul. Nah, Satu tujuan 2-3 pulau terlampaui. ya betul. Nah, kemudian di refleksi itu kita lihatnya di raport. Nah, dalam ya betul. Nah, ini terkait juga di apa namanya di penyusunan RHK. Nah, di sana kan Bapak Ibu tentukan ya, dasarnya juga dari raport pendidikan. Nah, Ya. kira-kira mana yang merah gitu ya, mana Hmm. yang masih kuning, itulah yang akan kita selesaikan. Nah, di Google juga di refleksi itu kita melihat kira-kira dari raport itu mana yang perlu kita selesaikan. Kan sama ya Bu ya sebenarnya Ya, ya. Nah, betul-betul. kemudian di tahap berikutnya adalah menyusun perencanaan. Nah, perencanaan ini yang dimaksudkan di Kombel dalam sekolah bukan perencanaan Kombel sendiri. Saya harus melakukan apa? Di Kombel itu harus melakukan apa? Itu tidak, tapi perencanaan berdasarkan hasil dari refleksi. Misalkan saja di sana misalkan terkait dengan budaya positif ya. Nah, budaya positif itu yang perlu ditingkatkan dan rapotnya misalkan saja merah, misalkan ya Bu. Jadi bisa Nah, jadi ya di hijau. perencanaan Betul. itu maksudnya perencanaan terkait dengan budaya positif, bukan perencanaan kombelnya, tapi perencanaan pembelajaran. Ya, Jadi yang dibahas di kombel itu terkait dengan perencanaan pembelajaran. Kan ini nyambung juga Bu ya. ya, ya, betul. Nah, kemudian di sana setelah kita rencanakan, Bapak Ibu sekarang merencanakan nih, pada tahap pengelolaan kinerja pada bulan Juli ini, tahapnya tahap merencanakan untuk periode kedua. Ini sebenarnya pas sekali, ya. Tapi Bapak Ibu bisa bahas di komunitas belajar Bapak Ibu gitu. Kemudian yang ketiga adalah di siklus inquiry ini kita kenal dengan istilahnya pelaksanaan. Nah, Bapak Ibu di bulan depan kita juga akan melakukan diskusi, diskusi persiapan observasi. Nah, Bapak Ibu itu Bapak Ibu bisa kemas kok di dalam Kobel gitu ya. Bapak Ibu diskusikan di sana gitu ya. Walaupun itu antara ibu dengan kepala sekolah gitu ya. Tapi paling tidak itu ada apa ya, masih ada keterhubungan, nyambung gitu ya, Bu. Apa yang Ibu Ya, selesaikan di RHK dengan aktivitas di komunitas belajar kita sebenarnya sesuai. ada kaitannya. Nah, Mm. kemudian di perencanaan. Nah, setelah perencanaan baru implementasi. Nah, implementasi itu di dalamnya adalah kita melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan. Nah, di dalamnya adalah ada observasi rekan sejawat, gitu ya. Di Kombel kan seperti itu, Bu. Ya di implementasi di dalamnya ada observasi rekan sejawat. Nah, Ibu di observasi rekan sejawat ini coba kita buka lagi di pengelolaan kinerja, itu ada poin pengembangan kompetensi yang terkait dengan observasi rekan sejawat. Bagaimana teman-teman ini menyusun apa namanya perencanaan pembelajaran, kemudian itu diobservasi gitu ya. Diobservasi yang di pengelolaan itu kan dilakukan oleh kepala sekolah. Tapi biasanya kepala sekolah juga membentuk tim gitu ya. Kalau seandainya gurunya banyak gitu kan. Nah, itu juga observasi itu dilakukan oleh timnya kepala sekolah. Jadi implementasinya di sana. Nah, nanti baru dievaluasi kembali hasilnya seperti apa dan itu didiskusikan hasil dari pelaksanaan ketika pembelajaran di kelas itu didiskusikan kembali gitu ya. Kalau di Kombel ya didiskusikan dengan komunitasnya, kalau di pengelolaan komunikasikan dengan apa namanya kepala sekolah gitu ya. Ini sebenarnya mirip-mirip aja. Nah, di sana Bapak Ibu kita mendiskusikan seperti apa hasil dari observasi itu dan itu sudah Bapak Ibu lakukan sebenarnya. Nah, kemudian Bapak Ibu itu tahapan yang sudah kita lakukan. Nah, setelah dievaluasi baru direfleksikan kembali. Nah, itu aktivitas-aktivitas apa namanya di komunitas belajar dalam sekolah. Jadi nanti bolehlah Bu ditambahkan Ya, dengan apa namanya di Kombel ini selain peningkatan kompetensi untuk gurunya,
juga siswanya. bagaimana di Kombel ini pembahasannya terkait dengan hasil belajar Ya, siswa, siswa. terkait dengan pembelajaran. Jadi dengan pengelolaan kinerja ini sebenarnya sangat sangat ada kaitannya gitu kan. Nah, mungkin nanti bisa didiskusikan kembali ya, Bu ya. Ya, tapi bagus Nah, banget ini. Inilah ya Bu. gunanya. Bagus sekali. Jadi satu tambahan lagi pemasukan pemikiran kita yang sangat bagus akan kita laksanakan lagi. Ya, Nah, kalau betul. kita ketemu begini kan, ya enggak, tetap aja tidak ada perubahan kan? Ya, betul. Terstop di Mm-mm. guru saja, gitu kan Bu Ya, ya. Nah, betul. saya kemarin sempat diskusi gimana kalau di Kombel ini, ya walaupun daring tidak apa-apa. Misalkan nih, di refleksi kita mengupas tentang rapot pendidikan punya kita Ya, sendiri gitu ya. ya betul. Nah, itu seperti apa? Nah, itu kan kalau Bapak Ibu kalau itu tidak mau diekspos ke teman-teman yang lain juga sebenarnya tidak apa-apa juga. Itu untuk konsumsi Bapak Ibu guru yang ada di SD Ya, 013 dalam juga nggak aja masalah. bahasanya. Nah, nanti ketika itu peningkatan kompetensi ke guru, guru gitu ya Bu, boleh Ibu Ya, ekspos keluar gitu nggak masalah. Berarti betul. aktivitas Kombel itu tidak melulu bisa kita lakukan secara luring karena kalau ke luring juga banyak hal yang perlu kita Iya, pertimbangkan ya Bu ya. betul. Nah, fleksibel menurut kemampuan kita. Nah, sesekali juga perlu juga kita luring juga monggo aja gitu kan ya. Nah, terkait dengan pengelolaan kinerja Bapak Ibu, saya kok nggak bisa share screen ya Pak ya? Atau saya inikan aja, nggak perlu saya share screen. Nah, perlu saya sampaikan dan perlu saya ingatkan Bapak Ibu terkait dengan pengelolaan kinerja. Nah, pengelolaan kinerja ini sebenarnya kalau selama ini terkait dengan kurikulum merdeka Bapak Ibu sudah mengenal nih apa yang kita istilahkan dengan transformasi pembelajaran gitu ya. Nah, di kinerja kita ada juga transformasi pengelolaan kinerja kita, ya. Nah, tentu saja ini sudah periode kedua dan saya yakin di periode pertama kemarin Bapak Ibu sudah apa ya? Paling tidak sudah Ada lebih banyak hal pemahaman yang bisa kita pelajari di lakukan ya. periode pertama. Mm-mm. Nah, di periode pertama ini sebenarnya sama nanti kegiatannya yang akan kita lakukan pada periode kedua. Di sana ada menyusun RHK. Nah, untuk periode pertama itu bulan Januari, untuk periode kedua di bulan Juli. Nah, ini sama ya Bu ya. Nah, penyusunannya juga yang perlu kami sampaikan di sini tidak hanya Bapak Ibu memilih gitu ya, ngeklik yang kira-kira ini kayaknya gampang untuk dilaksanakan gitu ya. Kalau untuk praktek kinerja itu acuan kita, dasar kita adalah rapot pendidikan gitu ya. Untuk menyelesaikan seperti apa sih sebenarnya dari hasil rapot pendidikan itu yang kurang. Itu yang akan kita coba tingkatkan kinerja kita. Biar rapot yang tadinya mungkin merah akan menjadi kuning ataupun bahkan mungkin biru gitu ya. Nah, itu yang akan kita selesaikan. Kemudian yang tidak kalah penting Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memilih gitu ya, memilih praktek perilaku kerja, itu juga diharapkan perilaku yang memang mendukung kinerja kita. Jangan sampai memilih, ya itu tadi yang seperti saya sampaikan. Di sana, kalau untuk perilaku, saya yakin Bapak Ibu juga sudah pilih-pilih ini. Ini yang kurang dari saya, ini sebenarnya bagian mana. Makanya pentingnya Bapak Ibu melakukan refleksi. Nah, di fitur PMM juga ada sekarang refleksi untuk Bapak Ibu guru maupun kepala sekolah. Jadi dari hasil refleksi itu akan tahu sebenarnya posisi kita itu ada di mana. Nah, Mana? bagian mana yang kurang, itulah yang akan kita tingkatkan di kinerja kita. Jadi itu sebenarnya dasarnya Bapak Ibu ya, tidak hanya sekedar milih-milih yang memang betul-betul bisa dijadikan dasar untuk meningkatkan kompetensi kita. Itu yang mana? Nah, kalau untuk perilaku itu kan ada 7 variabel ya Bu, masing-masing.
Itu ada sub indikatornya. Nah, silakan nanti didiskusikan dengan kepala sekolah, kira-kira ini yang kurang dari saya itu yang mana. Nah, untuk perilaku ini Bapak Ibu tidak ada bukti dokumen yang harus Ibu upload, tetapi dasar untuk menilai bagaimana perilaku Bapak Ibu guru itu dari hasil pengamatan yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah. Jadi kepala sekolah melihat si A, si B, eh, si A, si B tadi sudah menentukan perilaku kinerja yang akan ditingkatkan itu bagian yang mana. Nah, di dalam kesehariannya, apakah yang dipilih itu dilaksanakan atau tidak. Kemudian apakah yang perlu ditingkatkan dari dirinya itu memang betul-betul dirubah atau tidak oleh yang bersangkutan? Atau hanya sekedar tulisan saja? Atau hanya sekedar dokumen biar ada perilaku kinerjanya? Atau seperti apa? Nah, itu sebenarnya yang bisa melihat perubahan dari seseorang ini adalah kepala sekolah. Jadi ibu nanti untuk perilaku ini ya betul-betul dilihat terjadi perubahan enggak sih sebenarnya dari Sunarti, suaranya ya, maaf ya, termute nggak tahu ini, termute. Eh, saya ulangi lagi ya. Di pengelolaan kinerja ini ada 3 tahapan gitu ya. Saya ulangi lagi, nggak tahu saya tadi terputusnya di Putus. mana. Di perencanaan, di pelaksanaan, dan di penilaian. Nah, di perencanaan sudah sama-sama kita lakukan ya di bulan Januari dan di bulan Juli. Dan saya harapkan Bapak Ibu ketika menyusun RHK betul-betul diperhatikan mana yang akan ditingkatkan dari diri Bapak Ibu gitu ya. Kalau untuk praktek kinerja tentu saja dasarnya adalah rapot pendidikan. Itu rekomendasinya ya Bapak Ibu ya. Rekomendasinya adalah rapot pendidikan. Kemudian perilakunya. Nah, perilaku juga Bapak Ibu dalam memilih itu sebenarnya didasarkan dari hasil refleksi yang sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, di PMM itu juga sudah ada Bapak Ibu refleksi untuk kita. Tapi itu kadang-kadang nggak kita isi ya. Jadi kita tidak tahu sebenarnya, walaupun secara pribadi kita tahu sebenarnya kemampuan kita ataupun kompetensi kita itu ada di level yang mana. Nah, itulah yang sebenarnya menjadi dasar kita untuk menyusun baik itu di praktek maupun yang lebih utama adalah di perilaku kinerja kita. Mana yang akan kita tingkatkan. Nah, kemudian Bapak Ibu baru ada tahap untuk penilaian. Nah, Bapak Ibu terkait dengan itu, kita sudah di perencanaan. Saya yakin Bapak Ibu sudah melaksanakan ya dan sudah memulai untuk menyusun RHK. Walaupun saya yakin di tahap pertama itu masih banyak terjadi kendala, tapi Bapak Ibu sambil menyelesaikan di periode pertama, saya sarankan untuk segera memulai menyusun RHK di periode kedua dengan menambah periode gitu ya Bapak Ibu. Nanti secara teknis akan disampaikan oleh Pak Bayati. Nah, kemudian yang perlu Bapak Ibu pahami lagi ketika pelaksanaan. Nah, sebenarnya pelaksanaan itu ketika penilaiannya bukan berdasarkan observasi saja. Observasi itu sebenarnya untuk melihat bagaimana sih sebenarnya praktek kinerja seseorang. Nah, di sana mungkin Ibu sudah melihat sudah dilaksanakan untuk indikator ini, tapi belum maksimal. Nah, itu dari hasil-hasil observasi yang sudah dilakukan oleh Ibu Kepala Sekolah, itu dijadikan dasar untuk melakukan tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini tentu saja didului dengan diskusi. Apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya. Kemudian untuk apa ya, agar kompetensi Bapak Ibu ini untuk menunjang ya, sekali lagi untuk menunjang kompetensi Bapak Ibu yang diharapkan, kompetensi yang diharapkan, apa yang akan Bapak Ibu lakukan. Nah, itu sebenarnya diskusi-diskusi itu terjadi antara kepala sekolah dan guru.
Dan di Guru. sana juga mungkin bisa dilihat dari hasil refleksi yang sudah Bapak Ibu lakukan gitu ya di PMM. Nah, itu sebenarnya penilaian guru ini, penilaian kinerja guru ini tidak semata-mata berdasarkan hasil dari observasi pembelajaran di kelas. Tapi bagaimana upaya seseorang ini untuk melakukan bagaimana upaya seseorang untuk melakukan tindak lanjut. Kemudian bagaimana upaya seseorang untuk belajar ya, untuk upaya untuk mempelajari dari hasil apa namanya diskusi yang sudah dilakukan antara guru dan kepala sekolah. Upayanya apa untuk meningkatkan itu? Kemudian yang selanjutnya, bagaimana upaya refleksinya. Nah, refleksi ini dilakukan atau tidak gitu ya. Nah, itulah hal-hal yang saya sampaikan itu yang bisa dijadikan kepala sekolah sebagai dasar Kalau belum untuk dipakai, emang melakukan belum penilaian, Kalau udah bukan mentok, dari hasil observasinya saja. Jadi eh, observasi itu kan dilakukan di bulan Maret ya, Bu. Nah, nanti ada diskusi tindak lanjut ya, kemudian pelaksanaan dari hasil diskusi itu apa ya. Diskusi kemudian direncanakan, kemudian dilaksanakan, kemudian dievaluasi lagi, baru di bulan Juni dan bulan Desember itu akan dilakukan penilaian. Ya, jadi sebenarnya bukan sesimpel ya, itulah yang kita lakukan di pengelolaan kinerja dan itulah sebenarnya hal-hal itu sering ya memang kita lakukan gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin yang saat ini apa ya belum begitu kita kuatkan pada refleksi. Nah, dan mudah-mudahan ini anggapan saya tidak benar ya Bu ya. Selama ini yang dilakukan adalah penilaiannya itu dilihat dari pada saat observasi. Kemudian pada saat observasi yang dilihat itu betul-betul urutan dari eh, bagaimana pembukaannya sampai penutupannya. Sebenarnya bukan itu yang dilihat, tapi bagian mana yang akan dituntaskan ya di rencana pembelajaran itu sesuai dengan rapot, itulah yang akan menjadi titik fokus dari observasi kita, bukan di urutan-urutannya ya Bapak Ibu ya. Nah, misalkan kalau terkait dengan budaya positif, oh si guru A ini melaksanakan misalkan kesepakatan kelas, misalkan salah satu contohnya, kesepakatan kelas ataupun KSE gitu ya, Bu. Nah, di sana itu betul-betul dilakukan enggak ya kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas apakah hanya di awal atau juga dilaksanakan di tengah-tengah atau bahkan di akhir kegiatan. Nah, itu juga itulah sebenarnya yang menjadi fokus observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah, bukan urutan-urutan di RPP itu dilaksanakan atau tidak, tapi lebih bagian mana sebenarnya yang menjadi fokus yang dikuatkan, yang akan dikuatkan oleh guru tersebut, yang akan diperbaiki ya, diperbaiki oleh guru tersebut. Nah, itulah yang sebenarnya dilihat, gitu ya. Nah, sekali lagi saya ingatkan kembali gitu, saya sampai jam berapa Pak Baihaki? Atau Bu moderator kok Pak Baihaki terus. Bu moderator saya sampai jam berapa ya? kita 1 jam, 1 jam Sekitar 1 jam, Bu. Untuk materi saya, untuk saya. Ya. Nanti saya takut kelebihan ya. Sampai jam Sebenarnya saya jam mau 1. share screen. Cuman apa namanya? Kok saya nggak bisa ya? Tapi itu aja ya Bu, gambaran terkait dengan pengelolaan kinerja. Sekali lagi saya ingatkan di pengelolaan kinerja ini apa namanya hal yang memang betul-betul diperhatikan, mana yang memang akan dituntaskan dan bagaimana upaya Bapak Ibu untuk meningkatkan kompetensi dalam diri Bapak Ibu sehingga nantinya dapat menunjang kinerja Bapak Ibu sehingga harapannya di akhir nanti
Bagus. apa yang menjadi permasalahan di sekolah Bapak Ibu bisa teratasi. Nah, makanya Bapak Ibu sekarang di pengelolaan kinerja ini kan tidak terlalu banyak ya yang diselesaikan seperti yang dulu waktu kita waktu sebelumnya lah, sebelum kinerja Bapak Ibu itu dikelola di PMM. Itu kan Ya. buktinya aja Bapak Ibu banyak-banyak kan ngumpulkan sertifikat. Karena itu memang juga dihitung gitu kan ya Bapak Ibu. Kalau sekarang kan yang penting 32 terpenuhi gitu ya. Itu sesuai ekspektasi walaupun mungkin ajuan Bapak Ibu lebih dari mungkin 40 atau bahkan lebih. Tapi itu secara angka kredit kan tidak dihitung. Ketika poin Bapak Ibu misalkan 40 itu angka kreditnya sekian. Itu kan tidak untuk yang saat ini. Jadi angka kredit itu dihitung berdasarkan apa namanya predikat kinerja dan angka kredit dari masing-masing jenjang. Kemudian itu akan ketemu angka kredit yang Bapak Ibu peroleh dalam waktu setahun. Dan kemudian Bapak Ibu SKP ini sekali lagi tidak per periode ya. Periode 1 sendiri SKP-nya, periode kedua SKP-nya sendiri. Tetapi predikat kinerja Bapak Ibu itu akan terakumulasi ya per tahun ya. Jadi nanti dari periode 1 dan periode 2 gitu ya akan diakumulasi dan itu akan apa namanya terakumulasi pada bulan Desember nanti gitu ya pada saat penilaian. Ini sebenarnya sama gitu ya. Mungkin itu sekilas terkait dengan pengelolaan kinerja. Nanti kalau ada hal-hal yang memang perlu didiskusikan lebih lanjut, bisa kita diskusikan. Yang jelas Bapak Ibu silakan untuk meneruskan apa SKP Bapak Ibu, meneruskan bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang belum menyusun RHK, silakan untuk segera menyusun RHK gitu ya, mumpung masih ada waktu. Saya juga tidak bisa menyampaikan, tidak bisa juga memastikan bahwa untuk menyusunan RHK ini periodenya apa ya istilahnya waktunya ditambah atau tidak. Tetapi secara lini masa kan memang untuk menyusun RHK ini di bulan Juli. Jadi bulan Agustus nanti Bapak Ibu memulai apa namanya praktek kinerjanya. Bulan depan mulai persiapan untuk observasi. Bulan berikutnya Bapak Ibu melakukan observasi. Jadi apa namanya lini masanya sudah ditetapkan dan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu memang bekerjanya sesuai dengan lini masa gitu ya. Itu insya Allah tidak akan ada kendala di perjalanan. Karena ini saya buktikan, saya bertanya ke beberapa teman yang memang betul-betul sesuai gitu ya. Kemudian hasil dari refleksi juga sesuai. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu yang hasil dari pengamatan, kemudian hasil dari apa yang perlu ditingkatkan dengan hasil refleksi itu kadang-kadang tidak matching, tidak nyambung. Hasilnya seperti apa, refleksinya seperti apa, gitu ya. Nah, itu perlu dilihat kembali. Saya paham karena begini Bapak Ibu, kita ini kan tidak terbiasa menulis ya, tidak terbiasa menulis. Nah, selama ini di pengelolaan kinerja, refleksi itu kan kita tuliskan ya. Nah, tidak semua bisa menuliskan ya apa yang ada di dalam pikirannya itu dituangkan dalam bentuk tulisan itu tidak semua bisa gitu kan. Kadang-kadang sampai bulat-bulat istilahnya diulang-ulang pernyataan itu. Nah, itu seperti apa? Nah, itu juga perlu 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 kita tajamkan ya Bapak Ibu di bagian refleksi ini. Nah, mungkin itu dulu Bapak Ibu sekali lagi sesegeralah untuk menyusun RHK mumpung masih ada waktu gitu ya sambil menyelesaikan di periode pertama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita teruskan dengan diskusi ya, Bapak Ibu ya. Ya. Walaupun nanti saya off kamera, tapi insya Allah saya masih bisa ngikuti ini gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan saya kembalikan ke Bu Rosi. Baik, terima kasih Ibu Sunarti MPD atas pemaparan materinya. Selanjutnya kepada Bapak Baihaqi dipersilahkan.
Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 13 Balikpapan Kota, Ibu Haja Farida, SPD MM, dan pemateri andalan kita, yaitu Ibu Sunarti MPD dari PGP. Mau Mudah-mudahan ayam? beliau berdua senantiasa Aku tadi dikasih kotak. Mau? dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setia mendampingi kita dan membina kita bersama-sama, serta teman-teman guru yang hebat, teman-teman guru SD Negeri 013 Balikpapan Kota khususnya, dan teman-teman guru yang ada di luar sana yang sekarang lagi ikut bergabung di forum kita, Kombel Ngoreksi SD Negeri 013 Balikpapan Kota. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan hari ini, kita pelajari bersama hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-temanku sekalian, lebih tepatnya saya di sini tidak jadi pemateri ya. Saya akan ngomong sebentar atau memberi prolog perihal kenapa pelatihan ini dilaksanakan. Bermula dari kemarin di tahap 1, kita semua kompak untuk bersama-sama, duduk bersama di satu ruangan, kemudian kita kerjakan bersama-sama. Akan tetapi karena tutor handal kita, sekarang beliau lagi sibuk menjadi CGP, yaitu Putri Inayati, maka forum ini diambil oleh Kombel dan akan disampaikan di Kombel. Maka Bapak Ibu Guru harapannya kemarin di flyer itu sudah disampaikan bahwa Bapak Ibu Guru paling tidak sudah ada di hadapan laptop sehingga nanti bisa praktik langsung tentang pengisian perencanaan pengelolaan kinerja di tahap 2 ini. Kenapa demikian? Karena evaluasi dari yang pertama, tahap 1, kemarin banyak teman-teman yang tidak sesuai dengan lini masa gitu ya untuk pengerjaannya, sehingga masih perlu untuk dioprek-oprek terus gitu ya. Ayo gitu ya. Nah, ini yang ngobrai atau yang tukang ngoprek-ngoprek ini Putri Inayati, kayaknya beliau sudah harus concern ke CGP-nya ya, biar beliau juga dapat nilai yang maksimal gitu ya, sehingga tidak waktunya sedikit tersita untuk concern untuk CGP-nya, sehingga tidak mampu lagi untuk ngobrai teman-teman, minta teman-teman untuk segera mengerjakan ini dan itu yang ada di PMM. Sebenarnya PMM pengelolaan kinerja ini dan PMM sendiri itu tidak hanya sekolah yang diuntungkan ketika teman-teman bisa sesuai pengerjaannya, akan tetapi juga kembali ke teman-teman itu sendiri ya. Seperti itu, karena ini adalah pengelolaan kinerja teman-teman selama 1 tahun. Tadi sudah disampaikan oleh Kunarti bahwa pengelolaan kinerja ini tidak hanya 1 semester saja atau tahap 1, tahap 2, tapi akan diakumulasi semuanya dalam 1 tahun di bulan Desember besok. Nah, kita bisa lihat bagaimana pengelolaan kinerja kita, apakah sesuai dengan ekspektasi atau masih di bawah ekspektasi. Itu prolog dari saya, teman-teman. Selanjutnya saya akan share screen, kita coba langsung ke PMM ya, teman-teman ya. Mohon untuk Pak Adit selaku host untuk mengizinkan saya share screen. Halo Pak Adit. Sama dia. Sebentar lupa, Bay. Semangat, Dit. Semangat Pak Adit. Buka WA-nya dulu, Pak, Bay. Jadikan saya host saja sebentar Pak Adit. Nanti tak kembalikan ke Pak Adit lagi. Oke.
Yang ini Pak Dit, yang Muhammad Bayhaqi, bukan yang di kamera. Yang Muhammad Bayhaqi Pak Dit yang dijadikan host ya. Saya sudah jadi Pak Bay. Sudah jadi jadi peserta. Yang host yang Pak Bay yang sekarang. Pak Bay yang sekarang yang jadi host. Oke. Baik. Sedikit ada kendala ya Bapak Ibu, harap dimaklumi. Kelihatan Bapak Ibu share screen saya? Belum ada. Belum kelihatan Pak Bay. Ah, Ya, oke. sudah. Sudah ya? Kalau sudah, bagi teman-teman yang sudah membuka laptopnya, silakan masuk, buka Google-nya atau Mozilla, Chrome, silakan apapun itu, yang penting bisa dibuat untuk berselancar gitu ya, di jaringan. Kita coba masuk terlebih dahulu teman-teman. Baik, nah ini teman-teman PMM kita ya, kita langsung ke pengelolaan kinerja. Ini yang akan kita praktikkan dan kita bahas bersama-sama. Kemarin kita duduk bersama dalam satu ruangan untuk menyelesaikan ini, ya kan? Tapi sekarang tetap duduk bersama ya, tapi kita melalui virtual. Nah, ini teman-teman gambaran dari PMM kita, pengelolaan kinerja kita, seperti itu. Nah, ini beranda, gambarannya seperti ini ya. Langsung kita ke guru, kemudian sebagai pegawai. Nah, Bapak Ibu, ini masih di periode Januari dan Juni, Januari sampai Juni, silakan Bapak Ibu bisa lihat hasil penilaian selama tahap 1 kemarin, periode 1, Bapak Ibu bisa lihat, cek di sini. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum keluar ini, misalnya dari sekolah lain misalnya, belum keluar ini, maka minta ke kepala sekolah untuk meluncur dokumen evaluasi kinerja ini di PMM-nya teman-teman. Seperti itu. Tapi insya Allah di 013 ini sudah keluar semua dokumen evaluasi kinerjanya, tinggal dicek dokumennya. Nah ini hasilnya. Hasil penilaian kinerja kita oleh kepala sekolah. Kemudian ini Bapak Ibu bisa dicetak. Kalau yang mau cetak, mau ngeprint silahkan dicetak. Seperti itu. Nah, yang akan kita bahas yaitu pada tahap 2. Maka kita harus rubah dulu periodenya dari Januari ke Juni ini menjadi Juli ke Desember. Caranya di sini, kita buka ini ya, titik 3 ini, nama kita semua, kita buka, kita klik, kemudian ganti periode. Kita pilih yang Juli, Desember, terus kemudian dipilih. Nah, bagi sekolah lain, mungkin mau mengganti periodenya ini tadi terkendala, nggak bisa masuk, maka butuh akun kepala sekolah untuk membuka periode tahap 2 ini. Karena kalau kepala sekolah belum membuka periode tahap 2, maka anggota tidak akan bisa, guru-gurunya tidak akan bisa membuka atau memulai perencanaan di tahap yang kedua ini. Nah, di sini kita sudah ada di tahap periode Juli sampai Desember 2024. Tinggal kita mulai perencanaan kinerja seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu di sini saya ada kendala. Nama saya kemudian status kepegawaian saya masih honor. Maka
karena saya sudah P3K ya. Jadi status ini harus saya ganti dulu. Nah, kemudian apa perintahnya? Silakan hubungi operator sekolah untuk pembaruan data diri Anda di Tapodik. Bagi teman-teman yang dari honor terus kemudian ke P3K, ya ini silahkan hubungi operator dulu untuk merubah status kepegawaiannya seperti itu. Maka saya di sini tidak bisa untuk melanjutkan tahapan kinerja, gitu ya. Kemarin saya sudah konsultasi ke operator Dapodik, tinggal scan SK P3K-nya, insya Allah ini nanti langsung bisa diproses cepat kok, seperti itu. Maka saya di sini akan coba milik teman saya, ya, yang insya Allah datanya juga sudah valid. Kita mulai dari awal. Nah, di sini kita bisa langsung mulai perencanaan. Nah, ini insya Allah sudah datanya sudah valid semua ya. Kalau data tinggal klik data sudah sesuai seperti itu. Kalau belum masih perlu diedit, silakan klik edit ini. Seperti itu. Ya. Kalau sudah sesuai berarti kita lanjutkan data sudah sesuai. Kita masih disuruh untuk ngecek ulang. Nah, bismillah data sudah benar. Nah, kalau kita sudah selesaikan itu data, maka kita bisa melakukan perencanaan kinerja kita. Nah, kita akan dihadapkan atau kita akan bertemu dengan laman ini, perencanaan kinerja. Nah, di sini Bapak Ibu banyak beberapa pilihan yang disuguhkan untuk kita semua, untuk kita pilih. Maka yang perlu diperbaiki, bilang Bu Narti tadi, kita memperbaiki sesuai dengan rapot pendidikan kita, rapot sekolah kita, maka yang kuning ini yang harus kita perbaiki. Seperti itu. Insya Allah yang hijau-hijau ini sudah aman. Lantas rapot pendidikan atau rapot sekolah itu didapat dari mana? Seperti itu ya. Itu biasanya didapat dari asesmen siswa, kemudian survei-survei. Bapak Ibu pernah kan dikasih link untuk mengisi survei yang pertanyaannya banyak betul ya, ngalang-ngalin pertanyaan dari pertanyaan kubur gitu ya. Pokoknya banyak betul pertanyaannya, mulai dari apa ini profesionalitas, mulai dari sikap, mulai dari pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu ketika menjawab itu semua sesuai dengan apa yang ada di sekolah, nah ini hasilnya akan keluar di sini. Tapi Bapak Ibu juga tidak bisa membaik-baikin gitu ya sekolahnya, misalnya sekolahnya tidak melakukan kemudian diklaim bahwa sekolah sudah melakukan. Nah, maka itu juga nanti akan bertabrakan dengan jawaban asesmennya anak-anak, karena anak-anak tidak bisa dibohongi Bapak Ibu ya. Karena ketika dia menjawab misalnya apakah salah satu contoh seperti ini, apakah guru sudah melakukan refleksi pembelajaran? Kalau gurunya menjawab iya, ternyata anaknya tidak. Maka yang lebih dipercaya adalah anaknya, karena anaknya tidak akan berbohong seperti itu. Nah, maka hasil rapot pendidikan kita, rapot sekolah kita, ternyata yang kuning ini masih butuh diperbaikan. Insya Allah kemarin, kalau tidak salah, bahwa kita telah membuat penerapan disiplin positif ini yang kita pilih di tahap 1. Maka kemarin sempat sharing juga dengan Bu Iin dan termasuk Ibu Kepala Sekolah, untuk tahap 2 kita akan pilih keteraturan suasana kelas ini. Maka ini yang akan kita pilih. Kita pilih kemudian ke pengembangan kompetensi yang di ujung ini. Kita lanjutkan. Bapak Ibu langsung bisa dipraktikkan ya di laptopnya masing-masing atau di HP-nya masing-masing yang membuka. Nah, setelah kita pilih yang tadi kita pilih, Bapak Ibu, kita akan dihadapkan seperti ini ya. Nah, ini adalah rencana hasil kerja kurang 32 poin. Artinya minimal yang disampaikan oleh Bu Narti tadi, ambang batas yang harus kita capai adalah 32 poin. Maka di sini kita akan memilih poin yang sekiranya bisa menunjang sampai 32 atau bahkan
lebih dari 32, 50 sampai 60 poin misalnya, ya, itu tidak masalah. Akan tetapi kembali lagi itu tidak menjadi penilaian angka kredit kita masing-masing. Yang penting yang dihitung adalah tercapai atau tidak 32 poin tersebut. Kalau sudah lewat berarti alhamdulillah. Tapi ya bagi paling enggak gini lah ya teman-teman, sadar dengan status kita. Misalnya status kita apa nih? Masa iya status kita itu hebat, tapi poinnya cuma 32 gitu ya. Jadi sadar diri seperti itu. Nah, paling tidak kalau bisa lebih seperti itu teman-teman. Maka lanjut kita ke rencana hasil kerja ini, kita pilih di sini. Nah, kita pilih mana yang kita harapkan untuk kita pilih. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini ada 8 poin, ada yang 12 poin, ada yang 24 poin, nah, ada yang 36 poin gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu guru, antara satu guru dengan guru yang lain tidak harus sama. Karena nasibnya berbeda-beda seperti itu ya. Karena mempunyai kinerja masing-masing. Nah, ini ada sampai 128 poin. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan bidang teknis yang relevan, seperti menjadi guru penggerak atau pelatihan manajerial kepala sekolah. Nah, ini seperti Putri Inayati yang sekarang menjalani CGP, kalau beliau sudah mendapatkan sertifikat penggerak, beliau layak mendapatkan 128 poin. Ya, jadi penilaiannya melampaui banget seperti itu ya. Nah, kalau yang 36 poin, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Seperti itu. Nah, ini teruntuk teman-teman penggerak komunitas, penggerak kombel. Ya, misalnya di kombel kita itu siapa saja panitianya, siapa saja penggeraknya. Kemudian setelah membuat agenda atau kegiatan 3 kali, maka dapat sertifikat. Sertifikatnya itu dihargai 36 poin. Terus meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta praktik magang pada dunia kerja atau bidang yang relevan. Nah, ini sesuai apa tidak, bisa apa tidak. Terus meningkatnya kompetensi melalui penyusunan perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru atau kepala sekolah lain. Nah, ini. Nah, ini kayak para penyusunan perangkat ajar itu bisa kita lakukan pada kombel kita ini atau pada KKG kita. Ketika kita menjadi timnya ya penyusunan perangkat ajar dan kita mendapatkan sertifikatnya, maka kita layak mendapatkan 24 poin. Dan masih banyak lagi ya teman-teman, silakan dibaca dan disesuaikan dengan kondisi atau keadaan masing-masing seperti itu ya. Coba saya pilih satu aja di sini ya. Meningkatkan persen sebagai penelaah aksi nyata, tidak menelaah praktik menghasilkan guru atau kepala sekolah. Dan 6 poin meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan, tidak juga. Nah, ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber sebagai berbagi praktik baik dalam kegiatan yang tertarik implementasi kurikulum merdeka perencanaan berbasis data. Mungkin ini bisa. Seperti itu ya. Nah, kemudian berapa kegiatan? Tinggal pilih di sini. Per semester ya. Nah, poinnya 8. Loh, ini kok poinnya 8? Misalnya kita pilih 3 kegiatan. Ini kok poinnya 8 per 1 kegiatan. Berarti ketika kita pilih 3 kegiatan, maka poinnya akan meningkat 24. Jadi, poinnya kurang 8 poin. Gitu ya. Kurang 8 poin. Maka kita tambah. Ini ada kolom tambah. Silakan ditambahkan. Nah, berarti kita tinggal cari apa yang belum sekiranya buat menunjang kekurangan kita 8 poin tadi. Dan silakan dipilih sendiri Bapak Ibu ya. Seperti itu. Kemudian kalau sudah, kita akan ke tugas tambahan. Ke tugas tambahan. Nah, di tugas tambahan ini Bapak Ibu, ya, kemarin yang kita lakukan yaitu menjadi pembina ekstrakurikuler, terus kemudian guru piket, seperti itu ya. Silakan dipilih. Kayaknya kalau SD bisa memainkan 2 itu deh. Atau
kalau ada program lain TPPK ini bisa, mungkin Dapodik itu bisa. Kalau SD yang lebih umumnya bisa memakai tugas tambahan sebagai apa guru piket atau mm, pembina ekstrakurikuler seperti itu teman-teman. Nah, silakan dipilih sesuai dengan itu. Kemudian apakah ini harus ada? Aslinya kalau nggak ada pun nggak apa-apa, ya. Akan tetapi kita sebagai guru, ya, yang memang sudah melaksanakan itu semua, kenapa tidak dilaporkan seperti itu ya? Kenapa tidak dibuktikan bahwa kita juga sudah melaksanakan itu seperti itu? Nah, ini terkait masalah apa ini tambahan kinerja. Kemudian kita ke perilaku kinerja. Nah, ini Bapak Ibu perilaku kinerja. Apa perlu yang paling ingin Anda fokuskan pada tahun ini? Silakan dipilih. Nah, kemudian Bapak Ibu ketika bingung mengisi ini semua, bahkan yang pertama tadi kita kembali ke pertama tadi, ya. Yang pengelolaan kinerja pertama tadi saya harus memilih yang mana? Terus kemudian siapa kira-kira yang bisa diajak untuk berbicara? Maka kita bisa libatkan kepala sekolah, kita bisa bertanya kepala sekolah akan apa yang kita mau praktikkan seperti itu. Nah, misalnya dalam skemanya misalnya kita duduk bersama dengan ibu kepala sekolah. Kalau memungkinkan, kalau kebanyakan misalnya kita bisa datang ke kantor ibu atau kita minta janjian kapan bisa bertemu Bu mau merencanakan kinerja seperti itu. Apakah Bu saya ini cocok meningkatkan kompetensi melalui peran narasumber, berbagi praktik baik dalam kegiatan terkait implementasi ini? Nah, kalau tidak cocok ya berarti apa yang cocok sesuai dengan harapan dari kepala sekolah. Karena kepala sekolah yang menilai kita, kemudian beliau juga paham dan tahu apa yang harus kita lakukan. Seperti paling tidak seperti itu. Kita bisa meminta dampingan atau pendampingan oleh kepala sekolah kita. Maka ketika itu dilaksanakan pasti bagus. Seperti itu ya. Hasilnya akan bagus. Karena ini 8, maka saya akan coba pilih yang lain ya. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peraih pemangku. Gitu. Nah, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar ini coba. Nah, ini ada 48 poin ya Bapak Ibu ya. Tadi minimal poin cuma 32, ini ada 48 poin. Kita lanjut ke tugas tambahan. Tadi sampai tugas tambahan ya. Tugas tambahan ini seperti kemarin bisa kita lakukan. Yaitu piket sama jadi apa? Pelatih ekstrakurikuler. Lanjut. Apa perilaku yang Anda fokuskan untuk tahun ini? Silakan dipilih, disesuaikan. Misalnya bingung mau yang mana yang harus saya sesuaikan? Silakan tanya Ibu Kepala Sekolah, bisa dilibatkan untuk perihal ini. Nah, bagaimana akan menerapkan perilaku? Ya, kita tentang 1, memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Misalnya ini yang kita pilih. Bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Memenuhi kebutuhan peserta didik secara responsif, proaktif, terus asesmen awal. Nah, ini misalnya ini kita melayani peserta didik sesuai hasil asesmen awal. Nah, nanti ini juga jadi kontrol Ibu Kepala Sekolah. Oh, ternyata si bayi haki ini bilangnya pengen memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Langkahnya dengan asesmen awal kok ternyata sepanjang jalan tidak melakukan seperti itu ya. Maka penilaian sikap ini adalah penilaian guru antar guru dengan kepala sekolah itu sendiri. Seperti itu. Maka teman-teman ini sudah disampaikan dan teman-teman mungkin sudah banyak tahu dan berpengalaman dalam mengisi tahap 1 kemarin. Kemarin teman-teman untung atau bersyukurlah ada yang selalu mengingatkan kita ya, yaitu Bu Tri Inayati selalu mengajak kita untuk cepat-cepat dikerjakan sesuai lini masanya seperti itu PMM-nya. Nah, maka untuk tahap 2 ini mungkin beliau karena kesibukannya tidak ada yang
ngobrain kita lagi. Nah, nanti kita paling akan dipanggil oleh kepala sekolah langsung yang tidak mengerjakan atau tidak sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah ditentukan seperti itu teman-teman. Maka nanti Ibu Aja Farida ya Bu ya, Ya, yang insya Allah. langsung turun tangan ya menghadapi teman-teman. Ini misalnya perencanaan Sama-sama ini di dulu. periode Juli ya. Kemudian ini kok belum ada yang store, belum ada yang tanya saya ini misalnya. Ya kan? Atau teman-teman sudah selesai. Ibu gampang, mudah tinggal melihat di akun Ibu, di situ Ya, kan ada siapa yang sudah merencanakan, siapa yang belum. Nah, mungkin yang insya belum-belum Allah. ini nanti akan dikumpulkan, digendelin, dibuang ke laut gitu Bu. Jangan. Enggak, Kita duduk gurau-gurau. bersama aja. Duduk Iya, bersama dulu lagi kan. iya, Biar sama-sama enak. iya. Baik. eh itu tadi intermezzo ya teman-teman, jangan dimasukkan hati ya. Mohon maaf teman-teman yang dari luar, ini intermezzo aja. Kita Tapi itu suka semua bisa kita bercanda. lakukan, bersama-sama dengan kepala sekolah kita masing-masing. Bagi yang dari luar, bagi yang dari dalam, seperti teman-teman yang banyak mengikuti Zoom saat ini, kita bisa lakukan itu semua. Kita bisa duduk bersama dengan kepala sekolah untuk memecahkan pengelolaan kinerja yang akan kita rencanakan dan akan kita jalani selama tahap 2 ini, tahap Juli sampai Desember. Nah, ini ada beberapa teman-teman ya, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan banyak lagi. Maka ini mungkin yang disampaikan oleh Bu Sunarti tadi, kita ini malas untuk nulis, nggak biasa nulis, ya. Maka nanti refleksinya perihal ini semua akan kita ketik bersama-sama gitu ya. Akan kita ketik semuanya. Maka kadang kita belibet atau apa. Nah, itu tapi hal wajar. Intinya teman-teman, yang penting itu memulai. Salah dan tidak itu urusan nanti. Yang penting berani dulu. Kalau kita mau maju tapi takut dengan bayang-bayang kita sendiri, nanti salah ini, salah itu, tidak akan berkembang kita semua ini. Maka ayolah mulai dari saat ini, mulai dari bulan Juli ini, sebentar lagi akan selesai masuk ke Agustus, dan akan Ada. disebutkan dengan apa ini Ada. lomba-lomba Agustusan, ya. Maka sesibuk apapun kita, ayo kita sempatkan untuk bersama-sama melihat PMM kita. Ini secara tampilan aja sudah berbeda teman-teman ya. Coba dilihat kalau tampilan saya, di tampilan saya ini teman-teman, di PMM saya sudah ada asisten guru gitu ya. Nah, ini ada asisten guru. Asisten guru ini teman-teman, ini seperti ini mesin AI. Yang kemarin sudah pernah kita bahas ya, bahwa kita misalnya membutuhkan apapun, misalnya soal gitu ya, membuat soal, kita bisa tanya di sini. Saya contohkan misalnya. Nah, ini kemarin kayaknya sudah saya praktikkan. Coba saya praktikkan lagi ya, biar teman-teman lebih bisa mempraktikkan. Artinya guru sekarang itu sudah banyak dimudahkan, tidak harus membuat soal atau apapun itu, tidak harus dengan diri sendiri, akan tetapi kita bisa dibantu oleh IT kita, dibantu oleh teknologi kita, akan tetapi tetap kita awasi dengan baik. Nah, ini berikut, bentar. Nah, ini teman-teman. Ini pertanyaan request kita ya teman-teman ya. Buatkan saya 10 soal tentang pendidikan agama Islam kelas 3 SD, topik rukun iman misalnya. Nah, sekarang kita minta mulai diskusi baru. Nah, ini. Tunggu jawaban dimuat semua ya. Nah, keluarkan teman-teman. Ini soalnya. Ini permintaan saya tadi, ini sudah keluar soalnya. Nah, ini gunanya asisten guru. Kita bertanya apapun, insya Allah mereka bisa menjawab. Beda dengan Google ya. Kalau kita Google itu kita masih diberikan beberapa pilihan. Itu ya. Kalau ini kita langsung diberi jawaban, tidak pakai milih lagi seperti itu. Nah, di akun teman-teman, kenapa kok tidak ada yang tidak ada asisten gurunya, ada yang ada. Nah,
Ini bukan soal ini sudah di-upgrade apa tidak itu, akan tetapi mungkin ya sesering apa kita membuka PMM kita seperti itu. Apakah PMM kita sering kita buka atau kita buka ketika kita butuh saja. Bahkan kemarin di tahap periode yang pertama kita sempat webinar dengan Bu Sunarti, kita sempat dibukakan ya Bapak Ibu, dan kita sempat diingatkan Bapak Ibu PMM-nya dibuka, dipelajari seperti itu ya, atau diisi yang perlu diisi. Begitu juga pelatihan mandirinya. Silahkan Bapak Ibu lanjutkan di tahap kedua ini pelatihan mandiri. Seperti itu. Nah, saya juga butuh perbaikan Bapak Ibu, masih banyak yang kurang gitu ya. Nah, maka mungkin cukup Bapak Ibu, ini adalah praktik pengelolaan kinerja kita bersama-sama. Bapak Ibu silakan nanti sembari santai di rumah dibuka pengelolaan kinerjanya. Kalau bingung silakan nanti tanya kepada kepala sekolah untuk mendiskusikan langkah apa yang mau direncanakan seperti itu. Kiranya cukup Bapak Ibu, langsung kita nanti bisa diskusi. Waktu sisa waktu yang ada ini kita buat diskusi, kemudian nanti kita selesaikan. Waktu saya kembalikan ke Bu Rosi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Baihaki atas penyampaian materinya. Sekarang sesi terakhir, sesi ketiga, saya buka sesi tanya jawab atau diskusi kepada Bapak Guru hebat yang bertanya. Dipersilakan untuk mengangkat tangan. Sekali lagi kepada Bapak Guru, Bapak dan Ibu Guru hebat yang mau bertanya dipersilahkan ya. Ibu Sunarti masih ada kah? Apanya sudah cek log? Awak. Kamu udah ikut Zoom kah? Nanti aja anunya tuh. Gampang aja. Belum apa-apa. Baik, kalau memang nggak ada pertanyaan, mungkin dirasa sudah paham semua, Bu Rosi. Silakan. Oh, itu ada yang resen, angkat tangan. Ya. Silakan, itu Mbak Graciela kah? Ya, Bu Graciela. silakan Bu Graciela. Oke, selamat siang semua. Siang ya Mas ya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Dengar maaf Pak Bay, mau bertanya. Kebetulan kan di sekolah lama itu saya belum mengerjakan PMM sama sekali karena alasan kemarin cukup 5 tahun gitu, jadi belum bisa buka. Nah, terus saya lulus P3K ini, kemarin juga kita mau ngerjain belum bisa. Nah, yang saya mau tanyakan itu yang periodenya itu Pak, apakah nanti pada saat mengerjakan itu kami langsung berganti periode atau harus memulai maksudnya mengerjakan itu sesuai periode bulan yang berjalan ini atau harus memulai dari awal gitu, seperti itu Pak. Itu aja yang saya mau tanyakan. Mulai dari Nah, nanti kan Anda pengen Bu Graciela. Oke, baik. Pertanyaan dari Bu Graciela, silakan Pak Bay untuk menjawab. Mungkin sebelum saya menjawab, itu Bu Sunarti masih ada. Mudah-mudahan beliau berkenan untuk menjawab. Ahlinya dulu lah. Saya kan nggak ahli. Monggo Bu Sunarti. Halo Bu Narti. Beliaunya masih ada kali kegiatan. Ya. Baik, Bu Graciela, saya coba menjawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa untuk Bu Gracela nanti silakan disesuaikan dengan data dapodik yang ada di sekolah, ya. Kemudian nanti untuk tahap 2 ini silakan langsung mengisi dan mengikuti di tahap 2 ini. Untuk tahap 1 kemarin silakan bisa ditanyakan kepada Ibu Kepala Sekolah atau Putri Inayati, ya, yang kemarin menggawangi di periode tahap 1 kemarin. Seperti itu, Bu. Terus silakan dikomunikasikan dengan operator dapodik, ya, baik di sana maupun yang ada di sini, di sekolah lama ataupun sekolah yang baru, ya, untuk perencanaannya, karena misalnya di PMM-nya tadi kasusnya seperti saya misalnya masih di sekolah lama, ya, silakan komunikasi dulu terlebih dahulu dengan operator dapodik kita, karena Ibu Gracela sudah mulai dari perencanaan ini sudah mulai awal, ya, artinya dimulai bulan Juli sampai Desember. Nah, kalau yang kemarin kan memang pertengahan, ya, jadi seperti itu. Nah, silakan jangan dimulai dulu sebelum data Bu Gracela sesuai yang ada sesuai dengan Satminkal sekolah masing-masing. Maka saya ini belum bisa mulai. Tadi kan saya sampaikan, ya, saya sendiri belum bisa mulai karena status saya tidak sesuai, data tidak sesuai. Itu, maka saya akan konsultasi dulu ke operator dapodik untuk merubah data saya. Mungkin itu jawaban saya, Bu Gracela, atau ada tambahan dari Ibu Kepala Sekolah, silakan Ibu. Ya, kalau masalah kemarin belum ikut di sesi pertama, itu disebabkan karena kan harus sesuai dengan di dapodik. Udah benar itu tadi jawabannya Pak B. Hakim. Nah, nanti kalau itu kan ada tahapan-tahapan berapa tahun gitu, aku lupa-lupa. Karena baru diangkat kan kemarin itu, maka anggap aja lah sama dengan transisi dari sekolah lama ke ini, ke sekolah baru. Jadi kalaupun di dapodik itu, walaupun kita sudah masukkan, kita harus konsultasi lagi juga ke dinas. Kalau mau harus konsultasi ke dinas supaya dinas bisa memasukkan juga, ada bagian-bagian mereka juga di sana. Jadi kita itu harus sering-sering juga bertanya, terus konsultasi ke dinas juga. Nanti komunikasi juga sama Mbak Dewi selaku operator, karena biar bagaimana operator itu yang tahu semua. Tapi pada saat kita memasukkan, lihat bersama-sama di situ. Takutnya kalau ada yang salah, nama kah, apakah. Nah, nanti kalau sudah ditindaklanjuti ke operator kita, belum juga muncul nama kita, itu kita tetap berkomunikasi lagi ke dinas. Ada timnya juga di sana, operatornya dinas untuk dapodik. Nah, belum lagi nanti ya kita tetap juga bersabar. Seperti itu aja sih kalau dari sepengetahuannya Ibu. Coba aja masukkan, mencoba. Lebih baik mencoba daripada tidak ada apa-apa yang dilakukan. Kalau di periode yang sudah berlalu, ya enggak usah dulu, enggak usah, karena memang belum bisa, karena kan baru aja gitu loh. Baru diangkat itu di bulan berapa kemarin, baru April. Kan sudah lewat, sudah berjalan. Maka untuk periode kedua ini coba aja masuk kita usahakan. Kalau bisa nanti dinilai kinerjanya lebih bagus lagi, seperti itu. Oke? Baik, izin Bu Rosi, moderator, dan Pak Bayi. Ibu Kenapa Persik, itu wajahnya besar sekali badannya? selamat siang. Menyambung pertanyaan dari Bu Sheila tadi, saya juga termasuk salah satu Oh iya, berapa orang itu seperti ya? yang dialami Bu Sheila. Kalau seandainya data dapodik dari sekolah lama itu sudah dipindahkan, maka otomatis akun ID belajar di sekolah lama itu langsung terlockout. Jadi semua data semuanya pasti akan ini. Nanti setelah aktif di dapodik baru di sekolah yang ini 013 ini, nanti kami akan mendapat
akun belajar ID yang baru. Mm. Setelah dapat akun ID belajar yang baru, baru kami isi. Jadi begitu ya Bu Sela, tunggu dulu. Sabar, Terima kasih. bersabar. Sabar. Bersabar Ya. aja. Pokoknya Kasih. komunikasi aja dengan Mbak Dewi selaku Ya. operator. Mungkin Baik, bisa terima kasih duduk Bu. sama-sama baku apa saling inilah, saling komunikasi lah dengan baik itu aja. Karena kan baru gitu ya. Tapi insya Allah pasti itu kalau sudah di sana dikeluarkan, di sini menerima, insya Allah pasti bisa. Cuma harus sabar dulu. Karena masih banyak ini yang mau dianu siswa-siswa juga ada sekitar ratusan lebih. Oke, baik. Silakan Bu Rosi. Kayaknya ada yang tanya Ya, lagi tuh. baik. Angkat tangan. Baik, terima kasih Pak Bay dan Ibu Ada Haja nanya Mas. Farida. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, masih ada kesempatan. Akan saya buka dari sekarang. Ya, Bu Rosi, saya mau bertanya. Ya, silakan Pak. Tadi kan Pak Baihaki ada menjelaskan kita bisa duduk bersama dengan Ibu Kepala Sekolah untuk memilih RHK. Bagaimana jika kita janjian satu rombel, misalnya rombel kelas 5 nih, RHK-nya sama semua gitu. Tapi kita ini nanti duduk bersama juga dengan Ibu Kepala Sekolah untuk menentukannya. Apakah boleh begitu? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dila. Silakan Pak Baihaki. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi seperti ini teman-teman ya, itu soal teknis atau skema saja pengerjaan kita, bagaimana caranya, itu silahkan. Mau duduk bersama, mau sendiri-sendiri di rumah, mau berdua face to face dengan Ibu Kepala Sekolah, itu juga tidak masalah seperti itu ya. Kemudian RHK kita kelas 5 misalnya, tadi yang disampaikan, rombel kelas 5 ini sama semua. Apakah boleh? Boleh, asalkan bisa menunjukkan dokumen atau bukti yang otentik gitu ya. Tapi lebih tepatnya RHK itu memang namanya penilaian pribadi, bukan penilaian kompel ya. Kita bisa sesuaikan dengan masing-masing diri kita. Contoh misalnya dalam satu rombel, salah satu dari teman kita tidak pernah menjadi narasumber. Kemudian Mbak Dila atau Bu Dila kompak untuk membuat menjadi tutor sebaya atau menjadi narasumber pada pelatihan tutor sebaya misalnya. Ya kan kasihan teman satunya tidak bisa membuktikan apa buktinya gitu ya. Maka kembali lagi bahwa misalnya sama pun ya nggak masalah. Yang penting ada bukti otentik seperti itu ya. Atau misalnya berbeda ya nggak masalah. Karena memang ini adalah jalan kita masing-masing yang harus kita tempuh. Dan adakah pembuktiannya seperti itu? Mungkin itu Budila. Jadi sama pun tidak masalah, beda pun tidak apa-apa. Yang penting per personnya bisa membuktikan ada buktinya. Karena di perencanaan tersebut selain kita mencanangkan perencanaan, nantinya ditindaklanjut kita pasti akan ditagih dengan bukti-bukti yang ada. Setelah itu kita masuk ke refleksi seperti itu. Kan tahapan di tahap 1 kemarin kan seperti itu ya. Makanya kemarin kita sudah memilih menjadi pelatih ekstrakurikuler sama guru piket. Nah, itu kita mengumpulkan dokumennya tuh. Ya kan? Pelaporannya, SK-nya harus ada, kemudian dokumen-dokumennya harus ada. Misalnya kita mencanangkan atau memilih menjadi tutor sebaya atau menjadi pelatih dalam sebuah seminar. Ketika kita memilih itu apa buktinya? Ya berarti kan harus ada sertifikat yang menunjukkan bahwa kita sebagai tutor atau pemateri pada agenda tersebut. Seperti itu Budila. Terima kasih. Lanjutkan Bu Rosi. Baik, terima kasih untuk jawabannya Pak Baihaki. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau bertanya, masih ada waktu ya. Mungkin dirasa cukup Bu Rosi. Baik, kalau tidak ada
lagi yang bertanya, mungkin Ibu Kepala Sekolah ada yang mau disampaikan, Bu? Nah, jadi yang sehubungan dengan apa yang kita sama-sama tadi sudah dengarkan dengan Ibu Sunarti, ya kan? Sama-sama nih kita dengarkan. Itu sangat sangat bagus dan segera kita nanti tindak lanjuti. Bahwa kalau di dalam pertemuan untuk kombel-kombel seperti ini, kita harus juga merefleksi ataukah harus juga melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian tadi itu yang dimaksud. Refleksinya dapat ya untuk kinerja kita sendiri ataupun penilaian kepada kegiatan belajar mengajar mungkin seperti itu ya. Jadi sangat bagus kalau kita lakukan. Jadi bahasanya satu tujuan, tiga pulau terlampaui, artinya banyak kegiatan yang dapat kita selesaikan. Tetapi sama dia punya tujuannya itu tadi. Mudah-mudahan aja sangat bermanfaat lah pertemuan kita hari ini dan dapat kita laksanakan untuk kita bersama-sama. Jadi apapun seumpamanya kayak masalah yang belum ikut kemarin karena memang baru diangkat ya di April, eh, insya Allah kita akan berusaha dengan kerjasama dan berkomunikasi yang baik. Yang dilakukan itu kan bukan sepihak, bukan hanya kita yang memindahkan, artinya memasukkan di Dapodik itu operator kita, tetapi itu harus ada penerimaan lagi ke dinas. Nah, saya kasih contoh kemarin itu, contoh yang kita lakukan yang sangat terasa itu adalah Ibu Pipit yang kemarin. Sangat berapa kali Ibu itu berulang kali berkomunikasi dan sampai langsung ke dinas juga. Ternyata transisi juga di sana diganti. Yang bagian di GTK itu bagian operatornya Dapodik dari Mbak siapa ya yang pertama itu diganti ke Pak Joni. Nah, Pak Joni diganti lagi ke Mbak Eka kayak siapa namanya itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk hal ini kita tetap berusaha saja. Jadi ikut aja dulu nanti di periode ini, mau siapapun itu, Pak Barto kah atau siapakah, Mbak Sela kah atau siapa lagi yang belum ikut aja, nanti pun apa yang terjadi seumpamanya, kok saya kok tidak bisa-bisa ya. Nah, ngomong lagi ke Ibu, nanti saya telusuri lagi di mana kira-kira hambatannya, seperti itu. Tapi kalau tidak berkomunikasi, Ibu juga tidak bisa tahu semua ya. Jadi sebaiknya ya kita berusaha saja. Kalau Ibu tuh suka berusaha sampai bisa. Dan tidak akan saya berhenti kalau tidak bisa. Apapun itu. Makanya eh, kita punya kegiatan seperti ini saja karena kerjasama yang baik. Sampai dulu saya bisa dikatakan saya beli katanya, saya banyak uang karena bisa melakukan ini. Padahal tidak, kita tidak menggunakan uang. Karena adanya kemauan, persahabatan, dan kerjasama yang baik aja. Seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini dengan Ibu. Karena sudah waktunya pulang, nanti ada yang buru-buru sudah mau pulang. Kasihan, silakan aja ditutup Mbak. Anda ada lagi yang bertanya. Ya baik, terima kasih untuk Ibu Haja Farida. Sebelum saya tutup, saya ingatkan kembali buat teman-teman mengisi link absennya ya. Ada di kolom chat. Baik, dengan berakhirnya sesi diskusi. Sebelumnya dibuka dulu semua. Foto dulu, buka dulu kameranya. Buka semua Baik, kameranya. teman-teman baru semua foto. untuk dibuka kameranya karena kita akan foto bersama. Kelihatan keikhlasannya, sehatnya. Siapa yang foto nih Mbak Inka? Kalau ada foto bersama. Pak Adit, Bu, Pak Adit. Oke, Edit. 1, 2, 3. Kemudian yang baris 2.
Lagi yang baris 2, Bu Fitria, Bu Anis, Bu Muji belum membuka kameranya, Bu Iin. Bu Sun belum membuka kameranya, tolong buka dulu. Kameranya nggak bisa dibuka, nggak tahu kenapa ini. Oke, Kenapa, Bu 1, Rita? 2, 3. Oke, terima kasih. Pakai HP Bu bisa. Gracela, tangannya diturunkan Bu Gracela. Nggak capek kah tanganmu itu naik terus. Baik, terima kasih ya Pak Adit. Dengan berakhirnya sesi diskusi atau tanya jawab kali ini, maka berakhir pula kegiatan webinar kita di Kamera Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Saya akhiri, selamat sore. Kemarin juga gitu. Rusak mesin cuci juga gitu ya Allah.